Oke, kita berjumpa lagi pada mata kuliah interfacing untuk pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang interface pada komputer yang lanjutan dari kemarin. Untuk absen itu sesuai dari peraturan kampus kita, itu dilakukan di e-learning. Nanti dihitungnya di e-learning, tapi kalau yang offline itu cuman untuk menghitung berapa banyak sih yang offline gitu kan. Sesuai seperti kemarin, ini di deskripsi ada password, silakan digunakan untuk melakukan absensi. Dan password ini akan dibagikan per minggu. Dan nanti kalau sudah habis masa ininya, nanti dia tidak akan bisa melakukan absensi seperti biasa ya. Oke, kita lanjutkan ke materi kemarin sampai ke pertemuan ini, microcontroller. Jadi perbedaan utama microcontroller, microprocessor sama mikrokomputer. Di mana kalau microcontroller itu seperti kalau AT Mega, AT Tini dan sebagainya, itu merupakan salah satu komputer kecil yang terdiri dari ada memorinya, ada input output, ada dan sebagainya itu dikemas dalam satu kepingan. Dan di sini kalau microprocessor itu ya seperti kalau kalian temukan di komputer atau laptop. Nanti yang secara umum pastinya ada merek AMD, ada Intel. Tapi ada juga yang untuk mobile. Versi mobile apa? Contohnya itu ada Snapdragon, ada terlalu lagi buatan Samsung Exynos atau buatan satu lagi Huawei itu buatan Kirin namanya. Ada juga satu lagi buatan Apple namanya. Ya banyak sekali ya kalau mikroprosesor. Jadi kalau boleh dibilang mikroprosesor sekarang sudah terintegrasi dengan grafik. Jadi kalau dulu masih zaman-zaman saya itu antara CPU aja gitu loh. Kalau mau graphical itu nanti beli lagi discrete namanya. Terpisah. Tapi kalau sekarang itu sudah tergabung jadi satu namanya APU, Accelerated Processing Unit atau IGP, tergantung sih penggunaan namanya sih. Kalau misalkan kalau APU itu biasanya digunakan AMD, kalau IGP mungkin bisa digunakan oleh Intel. Yang terbaru sekarang yang cukup ngetren, Intel buatan namanya Iris Xe yang generasi 11 ya, mulainya start. Nanti mau launching generasi 12 katanya sih pertengahan tahun ini, tapi belum tahu ya kalau yang versi laptopnya, tapi kalau versi desktopnya sudah. Kalau AMD juga untuk versi generasi yang keenam itu dimulai juga serempak dengan ini pertengahan tahun ini. Cuma kalau yang versi desktopnya atau komputernya itu langsung ke generasi 7 nantinya tahun 2024. Jadi generasi 6 ini hanya untuk laptop. Tapi kalau desktopnya nanti langsung ke generasi 7. Tapi sekarang perbedaan utamanya adalah kepadatan. Mungkin kalau kalian pernah dengar kepadatan Intel masih 10 nanometer. Sedangkan AMD sudah menggunakan 7. Yang generasi baru mau katanya mau menggunakan 6 yang nantinya seri 6000 Ryzen sekian kan. Itu sudah 6 nanometer nm. Jadi keunggulan semakin kecil itu apa? Yang pertama, dayanya itu akan semakin kecil konsumsi daya. Yang kedua di sini semakin kecil kerapatannya, semakin banyak yang bisa dimuat, ya kan? Contohnya Anda punya lahan, misalkan semeter kali semeter. Tapi kalau misalkan Anda nyusunnya kecil-kecil gitu, isi kardus lah ya, isi kardus kecil-kecil dengan kardus yang isinya gede-gede, gimana yang lebih banyak isinya kan? Pastinya yang kecil-kecil. Maka dari itu, sekarang orang berlomba-lomba untuk semakin lebih kecil. Contohnya kalau HP itu sudah yang 5 nanometer, yang terbaru. 8 Gen 1 itu yang terbaru, misalkan Snapdragon 8 Gen 1 itu sudah 5 nanometer. Gimana nanti mau turun ke 4, ke 3, ke 2, ke 1? Nanti belum tahu ya. Itu saking tipisnya. Jadi lebih tipis daripada selai rambut Anda mungkin nantinya. Untuk mikrokomputer mungkin kalau kalian sudah pernah tahu di sini komputer kecil. Jadi komputer kecil ini biasanya ada di Raspberry, satu lagi buatan apa itu mirip-mirip. Dia ada semuanya slotnya terintegrasi di sini.
Jadi mirip seperti laptop, tapi ukurannya lebih kecil. Di mana untuk prosesor, RAM, dan sebagainya sudah ada di sini, gitu loh, terinclude perbedaan utamanya. Dan di sini ada dilengkapi USB, ada jack untuk Ethernet, dan untuk input outputnya masih menggunakan pin yang seperti boleh dibilang ada ini versi male-nya, sedangkan kalau penerimanya ada versi female-nya. Ada lengkap, ada USB micro di sini, ada jack audio, ada juga nih Type C dan sebagainya. Jadi kalau mikrokomputer ini lebih komplit daripada mikroprosesor. Kalau mikroprosesor hanya kepingan ini aja, belum termasuk yang namanya modul-modul tambahannya, USB dan sebagainya. Jadi kalau kalian beli kit merek Arduino, merek apalagi misalkan Raspberry dan sebagainya itu termasuk mikrokomputer. Sedangkan kalau untuk mikrokontrolernya itu kepingan IC-nya saja. Oke, di sini kita lanjutkan display. Ada banyak macam sih. Kalau untuk kita mikroelektronika biasanya LCD. Apa? Boleh, boleh taruh di mana optionnya. LCD. Jadi di sini LCD pastinya sering kalian lihat gitu kan. Maupun iklan sekarang sudah pakai LCD juga gitu kan. Dan LCD ini ada campuran antara kristal-kristal tertentu yang nanti dikemas dalam satu bulatan di mana nanti kalau misalkan di area listrik akan bisa berubah warnanya. Biasanya sih kalau yang bisa berubah warna tuh yang generasi agak mahal. Kalau versi yang murahnya cuma hitam atau backgroundnya gitu. Atau bisa saja putih tergantung dari itunya. LED-nya dasarnya. Oke, di sini untuk selanjutnya ada OLED. Gitu kan. Kenapa ada OLED? Gitu. LED yang versi O. Di sini dia biasanya kalau OLED ini tampilannya kan lebih jernih daripada yang versi LED. Yang kita bahas kan nggak mesti muluk-muluk yang versi komputer aja gitu kan. Kalau yang kita gunakan di microcontroller juga ada versinya OLED. Dan hasilnya pun juga lebih bagus. Kalau yang ini kan mungkin agak jelek nih, ada Hello World-nya gitu kan. Ada titik-titiknya ini yang menghalang. Tapi kalau di sini dia mulus, bersih, sama seperti kalau kita di laptop punya display. Nanti ada juga AMOLED gitu kan, banyak sekali generasi-generasinya. Ada nanti AMOLED ini perkembangan dari OLED. Ini kalau kalian sering lihat di smartphone, sekarang sudah banyak AMOLED. Jadi ada plus minus sih. Gitu kan. Kalau untuk layar laptop atau komputer nanti ada perbedaan nanti antara IPS, nanti ada AMOLED, gitu kan. Perbedaan mendasarnya di mana? Biasanya ke perbedaan mendasar di ketajaman layar. Ketajaman warna, sorry, ketajaman warnanya. Dimana kalau AMOLED ini pasti lebih tajam warnanya karena warna yang dihasilkan itu lebih banyak frekuensi warnanya. Sedangkan kalau yang IPS itu frekuensi warnanya dibatasin, terbatas. Jadi kalau orang yang sekarang untuk misalkan untuk desain grafis dan sebagainya, orang milih ke AMOLED. Tapi kalau hanya cuma untuk ngegame dan sebagainya, itu orang IPS. Kenapa? Karena refresh rate-nya lebih tinggi. AMOLED refresh-nya itu agak sedikit lebih lambat. Kalau mau yang tinggi tapi ada, tapi lebih mahal. Cost. Karena sekarang balik lagi cost gitu kan. Memang sih ada yang premium ya memang harganya sesuai gitu kan. Contohnya aja kalau misalkan Anda HP-nya rusak, jatuh misalkan. Kalau IPS mungkin agak sedikit tahan banting. Tapi kalau AMOLED jangan coba-coba dibanting. Nggak jalan lagi sama sekali full. Kalau IPS kalau retak masih bisa hidup. Kalau AMOLED retak sedikit nggak hidup sama sekali. Jadi makanya jangan senang kalau punya AMOLED. Kalau Anda orangnya hardcore, suka main banting-banting HP, mungkin kalau lagi marah atau apa, kalau lagi kesel, jangan pakai AMOLED, pakai IPS saja. Kalau masih retak, masih hidup. Tapi kalau AMOLED, jatuh sedikit, sudah mati total.
Pertama-tama mungkin ya warnanya nggak ini lagi, warnanya hancur gitu kan, nggak berbentuk lagi. Nanti paling-paling tahan 3 hari sudah mati langsung total. Makanya orang bilang so Samsung jelek ya warnanya karena kan Samsung pakai AMOLED semua nih. Samsung nggak tahan banting. Ya memang teknologi AMOLED seperti itu. HP yang terbaru juga misalkan pakai AMOLED ya kayak gitu juga. Jadi bukan masalah di Samsungnya gitu loh. Memang AMOLED nggak tahan banting. Ini kalau untuk pengguna kasar lebih baik pakai IPS. Tapi kalau penggunanya halus gitu kan kayak perempuan gitu kan disayang-sayang ya boleh. Untuk warna nanti kita bahas ini ada tentang warna color gamut ya. Ini berhubungan dengan warna. Nanti biasanya yang paling gampang itu sRGB. R itu apa? Red, G itu adalah green, B itu adalah blue. Berarti 3 warna dasar. Ya, 3 warna dasar itu yang menjadikan satuan warna. Jadi kalau misalkan 100% sRGB berarti kesemuanya itu full, komplit warnanya dari misalkan color, misalkan warnanya kan ada bisa birunya ada biru muda, biru tua dan sebagainya itu tuh melengkap kalau 100%. Tapi kalau misalkan ada 75 gitu berarti tidak lengkap gitu kan. Intinya gitu. Ada juga nanti yang lain-lainnya sih ada juga versi standar misalkan untuk Adobe gitu kan ada juga Adobe apa gitu. Ini untuk standar warna sih, tapi kalau kebanyakan sih sRGB. Tapi kalau memang untuk desain grafis nanti pakai Adobe versi ininya. Ada standar tertentu. Oke, kalau mungkin pernah punya PS lama. Nah, PS lama nanti ada teknologi nama NTSC, ada PAL, sama kalau untuk TV kan kalau dulu zaman-zaman saya TV tabung tuh nanti ada formatnya NTSC, bisa format, ada PAL. Kalau yang terbaru sih sudah ngikut semua sih standarnya. Ini perbedaannya di mana di aturan dari tiap masing-masing negara. Kalau NTSC ini itu akan lebih tinggi frame-nya, speed-nya ini, sedangkan kalau PAL ini akan sedikit lebih lambat. Kalau Indonesia ngikut mana? Ini cari aja di sini saya sudah bagikan linknya. Indonesia biasanya kalau tidak salah ngikut PAL. Ini standarnya. Jadi Indonesia kita cari Indonesia ya masih PAL, belum berubah. Kita masih standarnya PAL. Tapi kalau misalkan kita Amerika gitu, ini Australia masih PAL, ada NTSC, masing-masing beda. Gitu. Kalau misalnya negara tetangga gimana? Negara tetangga kita, Malaysia, PAL juga gitu kan. Jadi tergantung itunya, peraturan per masing-masing negara. Filipina NTSC. Jadi Singapura ikut kita juga PAL gitu. Gitu loh. Kalau misalkan Inggris gimana? PAL juga. Amerika NTSC. Jadi kalau Eropa bekas jajahan Eropa itu biasanya ngikut ke PAL. Sama kalau misalkan kita di mana? Belanda. Belanda apa? Dutch. Nah, nih Belanda ada Dutch. Ada. Cari aja ya di sini. Format yang biasa digunakan di seluruh dunia. Ini ada linknya. Oke, ini kayaknya tercopy double ya. Ini kita hapus aja. Oke, kita lanjut ke IoT. Jadi kita akan membahas tentang kalau di interfacing ini IoT. Kita akan fokusnya ke IoT. Ngapa itu IoT? Jadi sekarang dikit-dikit apa orang ngebutnya IoT, IoT. Apa sih gitu IoT? Apa itu IoT? Apa itu Internet of Things-nya itu maksudnya apa gitu loh. Ini kalau secara kasarnya ya, kalau kasar ngomong-ngomongnya itu segala sesuatu nanti dikendalikan melalui internet. Itu kalau orang awamnya, kalau mau gambarnya. Tapi kalau menurut para ahli mungkin ada sedikit berbeda, tapi intinya sama.
Jadi segala sesuatu nantinya diatur oleh internet. Contohnya paling sederhana apa? Anda kalau misalkan mudik nih, pulang kampung, Anda bisa memantau rumah Anda lewat CCTV yang bisa diakses secara online. Yang kedua mungkin Anda bisa mematikan, menghidupkan lampu gitu kan. Anda misalkan pulang ke Jawa, tapi rumahnya kan di Jambi gitu, masih bisa gitu. Kita mau ngidupin lampu atau mungkin kita mau misalkan apa, seolah-olah kita ada di rumah gitu, padahal nggak ada di rumah. Dengan ada IoT ini di sini banyak sekali sih memudahkan, intinya memudahkan kehidupan manusia. Kita mungkin lagi di jalan nih, mungkin pengen masak apa mie gitu. Jadi kompornya dihidupin dulu bisa. Kompor listrik kan ada, jadi kan ngidupin kompor listrik dulu nanti kan kalau sudah nyampe walah panas airnya tinggal teduh aja mie-nya gitu kan lebih mudah. Atau mungkin kalau water heaternya mungkin mau dihidupin dulu sebelum mandi air hangat gitu kan bisa juga banyak sih aplikasinya. Yang paling sederhana apa? Kalau di luar negeri Anda kalau mau buka gerbang nggak perlu orang turun. Tinggal pencet tombol aja di HP atau di mobilnya itu nanti buka sendiri gerbangnya. Nanti kalau sudah selesai tutup gitu loh. Apalagi kalau pintu garasi ya gitu kebanyakan sih kayak gitu. Jadi di sini nanti kebanyakan sih menggunakan internet, tapi ada juga faktor-faktor lain yang menentukan untuk membantu. Contohnya ada penggunaan QR mungkin. Kalau QR-nya cocok baru connect gitu kan. Atau misalkan RFID, misalkan setelah itu nanti ada serta untuk keamanan tambahan lah ya fungsinya ini. Oke, di sini perkembangan IoT banyak sih. Kalau mau dicari banyak nih. Jadi tahun 2017 tuh sudah mulai masif, gitu. Oke, kalau kalian pernah dengar mungkin menggunakan Google apa namanya Google Voice sama Alexa itu kan buatan Amazon, Anda bisa mengendalikan lampu misalkan Google lampu satu on misalkan, gitu. Atau misalkan Alexa lampu satu on, gitu. Sama. Jadi unsur-unsur dari IoT ini adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, konektivitas karena jaringan internet itu sudah semakin murah sekarang ya. Kalau dulu kan mahal, tahunnya kita sekarang sudah semakin murah dan jangkauannya pun sudah semakin luas. Jadi kalau dulu mungkin kalau sudah masuk hutan-hutan nggak ada sinyal, kalau sekarang sudah ada, gitu kan. Perangkatnya itu sekarang semakin kecil. Iya, kalau beli Arduino yang kecil-kecil tuh ada tuh, bisa untuk ngontrol. Makanya nanti kalau KP atau tugas akhirnya atau skripsi di sini bisa mengembangkan salah satunya IoT atau bisa mengendalikan apa gitu kan, berbasis internet. Sensor ini juga itu bisa diterapkan juga. Contohnya mungkin kalau Anda masukkan sensor asap, gini. Jadi kalau misalnya ada kebakaran atau apa, notifikasi ke HP bisa juga. Itu salah satu bentuk IoT. Atau juga misalkan Anda ngidupin air nih, pergi lupa, ya kan? Kalau misalkan pakai sensor kan tahu, oh airnya sudah penuh, tinggal matikan aja gitu kan dari jauh. Atau misalkan kita ngidupin lampu, tapi kan lampunya kita nggak tahu apakah mati atau hidup, karena lampunya kan bisa putus kan? Jadi dengan tambahkan sensor cahaya, kalau misalkan memang benar hidup, ya statusnya hidup. Tapi kalau misalnya kita sudah tombolnya hidup, tapi lampunya nggak hidup, berarti lampunya harus diganti nanti kalau pas pulang. Jadi banyak sekali untuk IoT yang harus tambahan lagi sensor gitu kan contohnya. Dan di sini banyak sekali sih ada keterlibatan aktif. Jadi untuk pernah tahu mungkin kalau mau masuk rumah mungkin harus scan wajah dulu ada ya gitu kan. Ada juga mungkin pakai sidik jari dan sebagainya itu juga ada pakai password PIN banyak sekali sih. Jadi kita berinteraksi langsung bisa juga. Cara kerjanya di sini bisa dibaca sih banyak. Jadi harus yang namanya interaksi manusia dengan mesin dan juga nanti kalau sudah terprogram tidak perlu lagi campur tangan manusia nanti bisa diotomatisasikan dan juga di sini sekarang kan sudah jaringan sudah kompleks tapi yang masalahnya ini keamanan gitu kan.
Keamanan jaringan itu yang harus kita tingkatkan. Karena kan nggak mungkin kalau misalkan kita bikin suatu produk nih, kalau mau dipatenkan bisa, tapi kan bagaimana pembeda antar satu produk gitu loh. Contohnya di mobil apa di motor. Anda punya apa namanya tuh? Untuk sensornya itu kan satu motor dengan motor lain kan nggak bisa langsung hidup semua kan? Gitu. Misalkan pakai apa namanya? Kuncinya gitu kan, tit gitu, tit tit. Dan kan nggak mungkin kalau satu Anda pencet semua motor hidup. Nggak mungkin kan? Gitu. Jadi satu fokus untuk satu. Jadi bagaimana pembedanya? Ada teknologinya gitu kan. Begitu pula nanti kalau misalkan Anda punya apa namanya itu bikin IoT perangkatnya. Jadi jangan sampai bisa connect ke tempat lain atau diatur oleh orang lain gitu loh. Oke, nanti kita lanjut ke bus. Di sini mungkin secara umum aja ya. Kalau bus garis utamanya itu adalah bus data, bus control sama bus alamat. Mungkin sudah pernah dipelajarin kan? Intinya, nanti kalau bus dalam komputer itu nanti ada terbagi-bagi. Ada bus AGP, ada PCI, USB, ISA, dan sebagainya. Itu juga termasuk. Itu adalah, tapi kalau dasarnya itu pasti bus data, kontrol, sama alamat. Tiga. Tapi kalau untuk perkembangannya dalam bentuk komputer, itu nanti ada AGP, PCI. Mungkin kalau pernah punya komputer udah tahu kan? PCI yang untuk slot ini nih, PGA. PCI kali 16. Nah, itu untuk PGA. Kalau PCI kali satu untuk sound card, untuk LAN card, dan sebagainya. Kalau USB, itu yang biasanya kalian colok-colok tuh. Ada juga nanti AGP ini versi lama dari PCI sebelum untuk ininya PCI, AGP dulu. Zaman-zaman saya masih ada AGP sih. Pentium 4 ke bawah masih ada. Mulai saat Pentium 4 ke atas sudah mulai hilang AGP. Dan nanti untuk ininya, ini bisa kalian baca aja. Bus data, bus alamat, bus kontrol ini paling utama. Di mana data itu mengirimkan data, kalau alamat itu tujuannya. Gitu kan. Misalkan kita mau mengendalikan apa di USB mana, kita cari dulu alamatnya. Kalau kontrolnya ini mengatur untuk kapan kirim, kapan terima gitu karena dia serial. Jalurnya cuma satu, jadi bagaimana kapan siapa yang nerima, siapa yang ngirim itu dibagi-bagi fungsi kontrol. Paling peran utama kalau di serial situ. Tapi kalau paralel seperti port printer yang zaman dulu pernah lihat, yang agak panjang. Kalau ini kan ini kan untuk ini paralel juga tapi untuk yang gambar. Jadi ada DB9, DB25 macam-macam sih. Oke, untuk bus kayaknya sih bisa baca aja sendiri lah ya. Ada yang mau bertanyakan di sini tentang interfacing. Dulu untuk yang itu sudah belajar apa aja? Sudah praktek belum? Selama perkuliahan dari awal sudah pernah megang microcontroller belum? Sudah pernah ngerakit-ngerakit belum? Belum. Nah ini yang saya khawatirkan karena nanti kalian tugas akhirnya membuat alat atau mengatur jaringan. Opsinya cuma dua, jaringan, networking. Bisa itu keamanannya, bisa itu misalkan untuk menerapkan sistem jaringan, misalkan yang baik gitu di satu tempat gitu kan. Tapi agak lebih repot. Orang kebanyakan kalau SK tuh asih alat. Jadi daripada bengong lah ya, mungkin untuk pertemuan tiganya ini beli alatnya aja lah. Soalnya bingung juga gitu loh kalau nggak pernah praktek sama sekali, nggak pernah nyolder, nggak pernah tahu cara sistem mekanisme itunya gimana gitu loh. Balik lagi kan. Oke, besok itu kita mulai aja menggunakan namanya penggunaan IC. Nanti ada 555 untuk timer. Kita yang manual dulu ya, belum secara ininya.
coding. Jadi yang ini bisa dipakai tanpa coding. Yang penting kita belajar dulu nyoldernya gimana, cara nyambung-nyambungnya seperti apa. Dan di sini nanti menggunakan 4017. Ini untuk ininya. Kalau mau standarnya sih U nama, sini kita rangkai tulisannya itu seperti U. Yang ini LED-nya misalkan U, yang ini N, A, M, A. Nanti terus-terusan jalan. Atau mungkin kalau mau ngetes dulu pertama boleh pakai satu LED aja, gitu kan. Intinya sih sama. Kalau misalkan tulisan U, N, A, M, A itu tuh berarti LED-nya digabung. Tapi kalau cuma LED-nya satu, ya nggak perlu transistor. Jadi fungsi dari transistor tahu? Transistor, pernah baca teorinya kan? Transistor. Fungsinya apa? Transistor. Mungkin harus balik lagi nih. Oke, karena waktunya masih ada, yang pertama resistor. Resistor. Jadi di sini sama, ini Thor ya, Thor ya, semua Thor gitu. Pernah tahu kan Thor? Nah, ini Thor nih. Yang dia pegang pertama apa? Resistor. Resistor berarti penghambat, menahan. Bisa arus, bisa tegangan. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor fungsinya apa? Menyimpan, sama seperti baterai. Jadi kalau misalkan perangkatnya mati, dia ada delay-nya. Kenapa? Dia ada nyimpan arus. Kebanyakan apa? Kalau kalian temukan di adaptor. Jadi kalau misalkan mati lampu, nggak langsung mati. Masih ada jeda sepersekian detik gitu kan. Sebelum perangkatnya mati. Yang ketiga di sini induktor. Induktor apa? Lilitan. Fungsinya apa? Memperkuat. Mungkin kalau kalian pernah temukan lilitan itu di PCB untuk motherboard PC, yang ada bulatan lingkar-lingkar gitu, itu berarti memperkuat nantinya. Dan terakhir transistor itu bisa switching seperti saklar, bisa juga untuk penguat. Jadi transistor ini ada macam-macam. Ada transistor untuk LM gitu kan, itu berarti penguat. Ada juga transistor yang digunakan untuk switching. Memang dasarnya sih switching, tapi bisa diperkuat juga bisa. Jadi di sini kalau penggunaan transistor ini dua-duanya kita pakai. Satu untuk penguat. Jadi kalau misalkan kita punya LED banyak, tapi voltase kita cuma 5 volt gitu kan. Pastinya redup lampunya. Bagaimana supaya kita tuh terang lampunya? Kita gunakan resistor. Nanti ada konsep dasarnya. Mungkin seharusnya ini di lab sih untuk interfacing, tapi dikasih lah bukan lab ya nggak masalah kita kita labin aja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk pertemuan 4 berarti kita sudah beli alatnya nggak? Belajar. Kalau belajar tanpa alat nggak bisa. Toko top elektronik tahu? Di pasar sebelah Optik Ganesha yang dulu kan Simon tahu kan yang di Simon yang di pasar tuh dekat Terminal Lawasari. Hmm? Sini bisa buka dah ya. Kalau bisa buka ya sini deh. Nah, di sini kita Jambi. Kita cari di sini Lawasari. Tahu kan Terminal Lawasari? Bukan orang Jambi ya? Oke. Ini nggak bisa view langsung ya. Nah, ini dia. Ini kan pasar buah, tahu kan pasar buah? Nah, kalau turun kan di sini ada sedikit dah ini. Mana ya? Pokoknya itu nah Optik Ganesha. Nah, berarti
Nah, di sini kan KDA nih. Ini dari atas kan dari gereja Katolik. Nah, ini Pasar Buah nih. Nah, dia turun dikit di deretan Optika Nisa itu tuh ada yang namanya toko top elektronik. Hmm? Jauh, kalau lampu merah kan masih di sini. Ini kalau sekarang nih tempat apa nama itu jalan untuk Pasar Beduk. Nah, dia sebelum Pasar Beduk kalau di sini berarti kalau di sini kan ke terminal, ya kan? Yang di sini ke terminal, ini Pasar Beduk. Berarti di antara terminal sama Pasar Beduk ini kan nanti ada paling sini ada Simon. Ini ada Simon nih, Simon. Ini nanti ada deretan apa nih? Ini ada Optika Nesa. Ini sebelahnya lah beberapa ruko gitu atau sebelahnya itu namanya Top Elektronik. Cari aja di Google Map ada nih Top Elektronik. Ini dia. Cari aja pelangnya ini. Ini ada pelangnya kok. Atau kalau mau di pasar nyarinya itu dekat de kalau masuk itu dekat toko-toko elektronik nah ada kan yang sederetan itu tuh yang di, pada mana di pasar itu nah yang pasar apa namanya di WTC seberangnya tuh ha ada kan benar-benar pasar tuh ada kan yang masuk jalan tuh ha yang masuk kalau masuk kan harus bayar tuh 2.000 tuh itu komplek pasar tuh namanya itu dalam situ juga ada tapi kalau udah mau masuk komplek pasar di sini aja gitu kan ya nanti yang perlu dibeli di sini kita urutkan aja lah dak yang perlu dibeli untuk resistor ini sekitar 330 ohm cari aja OHM itu kita perlu di ini yang pertama untuk satu dua tiga satu dua tiga empat lima enam perlunya 6 ya 6 piece saja ini saya bikin nanti notepadnya di rekaman ada nih sambil rekam ya oke lanjutkan di sini untuk resistor ada 10 kilo ohm ini ada perlu satu ada resistor ada 5 resistornya di sini. Oh ini bukan resistor, ini trimpot atau potensio. Kalau lebih enak potensio, trimpot tuh pakai obeng kita muter. Tapi kalau potensio kita kayak seperti kalau radio, pernah muter radio kan? Ada tanya itu tuh seperti itu. Lebih enak potensio sih, 50 kilo ohm, ya kan? Yang kita perlukan di sini ada IC 555 itu satu piece. Kalau kalian masih pemula beli soketnya. Beli soket IC itu untuk 8 pin. Kalau untuk satu lagi IC 4017 itu satu piece juga. Karena masih pemula, karena pemulaan takutnya nyolder terlalu lama, IC-nya kosong. Ya sistemnya cepat. Sudah pasang terus soal itu timah langsung gitu kan. Kalau terlalu lama misalkan sampai 5 menit gitu baru terus cabut ya takutnya kepanasan IC-nya. Daripada Anda ngorbanin IC enak beli ini soket aja. Soketnya murah kok cuma 2 ribuan gitu kan. Soket IC itu perlunya yang 16 pin, satu piece. Oke, satu lagi untuk kapasitor. Kapasitor di sini yang perlu 10 mikrofarad. Itu satu piece. Kapasitor 10 nanofarad. Itu satu juga piece. Oke, kalau LED warna bebas
secukupnya. Kalau memang mau bikin tulisan unama atau tulisan kalian sendiri, namanya boleh variasi. Kalau memang mau pakai nama sendiri, berarti letnya agak banyak lah. Karena kan nama sendiri ya perlu berapa huruf. Nah, yang sebelahnya, nah, 8. Berarti ya tergantung variasi ya. Kalau unama kan cuma 5. UNAMA. Ya putus-putus kita nggak nyampe 50 lah ya. Karena kan kalau satu titik, misalkan kita titiknya seperti ini ya. Ini kalau misalkan titiknya kita kasih tanda bulatan. Satu, dua, tiga, empat. Nanti di sini sebelahnya ini. Nanti di atasnya seperti ini. Ngerangkainya. Ini perlu berapa? Udah kan? Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Itu untuk U. Kalau misalkan namanya gimana? Nih, misalkan terus lagi. Nanti tambahkan N-nya di sini. N gitu kan. Nanti ini di atasnya tambahkan aja gitu kan. Gimana lah gitu. Mirip-mirip lah. Gitu. Disesuaikan lah. Atau mau nambahkan lagi sini dikit biar nambah gitu kan. Nampak. Boleh juga. Nanti di sini tambah. Nah, itu. Unama. Misalkan A-nya mau gimana? A-nya mau yang versi A bener-bener A atau A-nya seperti ini. A sempurna atau A kotak gitu lah. Kan ada A kotak nih. Ini A kotak saya bikin, misalkan. Ini kebanyakan. Kalau A kotak gini, ini A kotak nih. Gitu kan? Ini A kotak. Atau kalau mau A sempurna berarti ini hilangkan. Nah, ini hilangkan nih. Ini A sempurna nih. Bagus kan? Oke, kalau mau M-nya seperti mana? Ini M. Kalau M berarti di sini satu. Ini juga tambah spasi. Ini tuh ada. Nah, ini kan nampak nih. Ini M. Nah, kalau A-nya copy aja ya. Ini nggak bisa. Karena ini kita pakai spasi, ya boleh lah ya. Ini kalau berarti dispasikan. Kira-kira gini lah ya. Lebih kurang lah ya. Kalau mau pasnya atur dewek lah. Ini kira-kira unama bentuknya. Nanti kira-kira butuh berapa nih? Hitunglah tanda kurungnya. Kalau memang perlu unama. Nah juga di sini perlu disediakan spare LED. Karena LED itu kadang-kadang ada yang putus. Karena kan nggak dicek dulu kita beli. Cek satu-satu lama kan gitu. Jadi spare kalau misalnya putus. Oke, di sini sudah cukup. Satu, ini 330 ohm, 6 buah. Ini transistor. Tambah lagi transistor. 9013, ini NPN. Beda NPN sama PNP tahu kan? Atau secukupnya lah. Kalau misalkan LED-nya mau banyak, tulisan Unama kan 5 nih. Tapi kalau misalkan tulisan tadi apa namanya ada 8 ya masukin 8. Tergantung sih mau Unama atau secukupnya lah ya. Oke, di sini taruh aja di D ya. Berarti ini yang perlu resistor 330 perlunya 6.
Satu, 2, 3, 4, 5, tambah satu untuk 6 input, tambah resistor 10 kilo. Ini potensio atau trimpot. Kita belajar potensio. Kalau trimpot ini nanti belakangan aja. Trimpot harus pakai obeng agak susah. Yang ketiga di sini harus pakai IC 555. Ini IC 4017. Kapasitor 10 mikro. Ini 10 nano. Transistor NPN 9013. Warna LED bebas. Itu aja sih. Dikit. Kita voltasenya ngambil aja tadi. Pernah belajar adaptor belum? Bikin adaptor. Belum pernah. Soalnya kalau kemarin semester kemarin sih yang sama saya ya mikroelektronika sudah diajar ini. Nanti kalau yang interfacingnya nanti kalau misalnya ketemu lagi sama saya langsung ke ngodingnya. Soalnya interfacing ini masuk ke ngodingnya yang pakai mikro yang untuk di inject gitu loh. Pakai ini nanti Arduino. Tapi karena kalian basicnya nggak ada ya saya kasih basicnya dulu. Kalau langsung itu nanti ya bingung gitu loh. Kalau nggak tahu basic. Jadi makanya kasih ajari dulu basicnya. Pak Cindra ya, mikroelektronikanya Pak Cindra. Kalau sama saya yang semester kemarin, benar-benar kemarin, itu saya diajarin ini. Jadi saya bawa alatnya kebetulan di rumah saya ada sih. Jadi saya bawa alat, nanti kira-kira bikinnya seperti itu. Nanti saya bikin alatnya. Kalau mau versi bagusnya ya nanti kalian atur sendiri mau dikemas seperti apa. Kalau versi kasarnya ada ya. Belum dibagusin sih, soalnya masih kabel telanjang gitu lah. Kalau mau dibagusin nanti kasih kotak gitu kan, biar bagus, biar rapi. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kita mulai dasarnya dulu nanti kalau karena saya ngikutnya semester sebelumnya tahun kemarin juga ada sih sama itu juga Pak Cindra belum ini. Jadi nanti makanya saya kasih awal dulu nanti baru kasih yang ini Node MCU. Kita langsung belajar IoT. Ini dasarnya mungkin kita ngidupin lampu dulu dengan ini dengan IoT ini kita beli. Jadi kita ngidup mati pakai microcontroller setting programnya seperti apa. Nanti kalau misalkan yang lain misalkan kita pakai tombol bisa juga karena mungkin waktunya singkat ya sambil belajar itu juga sih secara online karena memang banyak sih contoh-contoh project yang seperti ini banyak. Nanti kalian kembangin aja untuk tugas akhir sama KP ya. Jadi saya harapkan nanti kalau KP skripsi jangan beli lah ya. Sayang. Gitu loh. Kalau menurut saya SK ini kalau memang Anda suka nggak masalah sih. Gitu loh. Karena saya memang dulu hobi yang kayak gini ngotak-ngatik ya bikin sendiri gitu loh. Ini memang dasar hobi untuk elektronika atau gimana? Kalian ngambil SK. Kalau hobi ngoding ngambil TI. Memang hobi hardware. Ya kalau memang hobi hardware nggak masalah ngotak-ngatik. Mungkin dulu pernah punya Tamiya gitu kan. Tamiyanya mungkin dibongkar itunya dinamonya dililit nambahan. Nah itu kalau memang hobi gitu bisa. Tapi kalau nggak pernah cuma duduk manis agak susah. Karena kalau zaman-zaman saya dulu mainnya ya memang kayak gitu. Mainnya masih Tamiya, masih itu nggak main Mobile Legend nggak ada. Atau gimana mungkin mau main bedil atau apa gitu kan. Masih masih main dengan anak kampung lah gitu. Kalau zaman sekarang orang nggak mau lagi. Taunya anak-anak main HP, Mobile Legend, PUBG dan sebagainya. Itu. Sebenarnya sih nggak mendidik gitu. Yang zaman dulu lebih mendidik. Jadi tahu misalnya gimana cara
Misalkan main Tamiya gimana supaya ngebut gitu kan, mainnya sebagai ini. Otak-atik. Oke, ada pertanyaan? Tak ada? Waktu kita cuma sejam karena waktu bulan puasa ya. Jadi sampainya 9 terakhir. Kalau nggak ada kita tutup aja. Mungkin ini saya bagikan aja dak modulnya yang versi ininya. Enggak, bukan mikro elektronika. Kemarin masih ada nggak? Jadi Pak Cindra. Jadi Pak Cindra masih ada nggak? Dasar-dasar resistor dan cara ngitungnya masih ada nggak? Kalau ini saya ada bikin sendiri sih. Buku modul ajarnya nanti ada resistor, transistor, sebagaimana. Cara ngitungnya nanti di sini lengkap yang saya ajar ya. Kemarin jadi cara ngitungnya dari pertama kali cara ngitung dulu resistor gimana sih, cara tahu gelang warnanya, cara ngukur pakai potensio, apa pakai apa namanya? Avometer. Ini kan sebutannya ada multitester atau avometer. Avo itu singkatan dari ampere, volt, sama ohm. Karena cuma bisa tiga ini. Ada juga sih orang ngomong multitester. Nanti rangkaian seri, rangkaian paralel gimana sih? Kalau resistor gini, kalau rangkaian paralel tuh di seper. Berarti kalau seri nanti itu jumlahkan aja. Berbeda nanti kalau rangkaian untuk yang lanjut lain gitu loh. Ini ada hitung-hitungannya juga. Ada dikasih nggak rangkaian seri paralel? Hitungnya gimana? Kalau kapasitor nanti terbalikan dari resistor. Kalau seri itu seper, kalau yang paralel baru nambah. Hah? Oke, bagikan aja. Ini berarti mundur lagi mikroelektronika sebelumnya. Iya, seharusnya sih diajarin ya, tapi ya sudahlah. Mungkin generasi corona mungkin. Kalau saya sih tetap gitu loh. Waduh, waduh, waduh. Hmm. Hah? Apa maksudnya? Untuk orang ngepape itu apa namanya? Ngerokok tuh. Iya, memang. Dasar elektronika tuh ampere, volt, sama ohm. Kalau ampere tuh berapa? Berarti berhubungan dengan apa? Arus. Arus tuh ampere. Kalau volt tuh berarti apa? Voltase. Sedangkan satu lagi, ohm tuh hambatan, resistor. Jadi kalau vape itu yang bulatan-bulatan itu ya supaya membakar itu namanya resistornya menghambat. Bagaimana alis listrik itu bukannya menghasilkan kejutan, tapi malah menghasilkan panas. Sama seperti kalau lampu pijar. Mengapa lampu pijar itu seharusnya kan nyentrum? Ya, karena dia itu menghasilkan panas dari itunya itu hilang apa? Sistemnya itu karena nggak ada oksigen dia tidak terbakar, tapi dia menghasilkan panas. Itu kalau lampu pijar. Sistemnya itu sih kalau balik-balik interfacing ya. Jadi satu lagi yang dibutuhkan ini bisa buka kan? Soalnya sih bisa, soalnya formatnya sih teks gitu lah. Nggak sama juga sih kalau bagi suka yang bongkar-bongkar vape atau yang vape itu juga
dasar elektronika juga sebenarnya. Kalau menghitung watt gimana? Pernah diajarin ngitung watt? Berapa watt sih gitu? Vape Anda itu berapa watt menghasilkan itunya? Cari jawabannya gimana? Berapa watt? Jadi caranya gimana? Cara ngitung watt. V kali I. Voltase kali arus. Ampere. Jadi kalau misalkan kalian punya adaptor 12 volt 5 ampere. Berapa watt yang dihasilkan? Kalau murni ya, berapa hasilnya? Berarti 12 kali 5. Berapa? 6? 60 watt. Gitu loh. Tapi kalau misalkan 12 volt 1 ampere ya tetap 12 watt. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya rumah nih, kenapa MCB-nya itu pernah tahu kan MCB? Yang biasa di luar tuh yang mananya itu tuh yang bisa digeser kiri kanan tuh. Itu kan kalau dari PLN kan 6 ampere ada yang 4 ampere, ada yang sampai 10. Taunya dari mana? Dari voltase. Voltase kita berapa? 220. 220 kan? Berarti kalau 220 kalau NCP-nya dikasih 6 ampere berapa watt yang dikasih sama kita? Kita sudah tahu nih NCP-nya dikasih 6 ampere, A-nya. Kalau sedangkan voltase kita sudah tahu 220, berarti berapa watt yang dikasih untuk kita? Nah, berapa? 1.300. Tahu kan listrik di rumah 1.300 dari ampernya. Jadi PLN itu kalau untuk ngasih kalian cuma di NCB-nya diatur. Kalau yang 4 ampere berapa? 900 atau berapa tuh? Itu dikasih 4 ampere. Kalau yang listrik yang kecil tuh kan, yang masih subsidi kan, tapi sekarang nggak ada lagi ya. Yang versi lama itu dikasih 4 ampere. Tapi kalau yang generasi baru sekarang sudah 6 ampere, ada yang kasih dapat 2.200 itu berarti MCB-nya 10, 10 ampere gitu loh. Itu cara ngitungnya. Misalkan nih punya adaptor nih, kalau punya saya misalkan adaptor tuh, nih laptop nih, itu tertulis berapa, ada outputnya ini 19 volt 3,42 ampere, itu berapa watt? Gitu. Kalikan 19 volt kali 3,42 ampere, itu berapa watt? Nah itu outputnya, wattnya. Jadi jangan bangga misalkan, oh ini hemat baterai nih laptopnya. Chargernya berapa dulu? Kalau charger untuk gaming pastinya lebih gede. Nah, tapi kalau untuk ya laptop biasa ya memang kecil gitu kan. Sesuai karena apa? Outputnya itu memang pengen tenaga Ferrari ya boros gitu loh. Tahu sendiri kalau Ferrari kalau sakit menekan minyak banyak. Tapi kalau misalkan mobil-mobil biasa kayak Avanza itu ya jauh. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Waktu sudah mau habis. Jadi saya stop aja ya. Sampai jumpa minggu depan.